Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah untuk pertemuan pertama pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, kita akan belajar tentang salah satu surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Jadi yang pertama kita pelajari adalah kita harus lebih mengetahui, lebih mengenal tentang surah At-Tin. Surah At-Tin di dalam Al-Quran, surah At-Tin itu adalah surah yang ke-95. Jadi jumlah surah dalam Al-Quran ada 114 surah, dan surah At-Tin ini adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Jadi jumlah ayat dari surah At-Tin adalah 8 ayat. Surah At-Tin ini turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Oleh karena itu surah At-Tin ini tergolong surah Makkiyah atau disebut juga dengan surah Makkiyah. Artinya surah yang turun di Mekah dan sekitarnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian kata At-Tin diambil dari surah At-Tin pada ayat yang pertama. Jadi ada beberapa poin penting yang Ananda semua harus ketahui dari surah At-Tin. Yang pertama adalah berapa jumlah ayat dari surah At-Tin, kemudian surah keberapa dalam Al-Quran, kemudian turun di mana, tergolong surah apa, kemudian nama At-Tin itu sendiri diambil dari mana. Jadi kita ulang satu kali lagi, kita pelan-pelan supaya lebih mudah untuk dipahami. Surah At-Tin ada 8 ayat. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian surah At-Tin turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena dia turun di Mekah, maka surah At-Tin ini disebut juga dengan surah Makkiyah. Kemudian nama At-Tin sendiri diambil dari ayat pertama yang ada dalam surah At-Tin. Kemudian kita akan mempelajari surah At-Tin. Jadi kita harus menghafalkan surah At-Tin dan artinya. Jadi selain kita hafalkan surahnya, kita juga penting untuk menghafalkan artinya. Karena insyaallah pekan depan kita akan mempelajari isi kandungan yang ada dalam surah At-Tin. Dan isi kandungan surah At-Tin ini itu ada kaitannya dengan arti dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Makanya perlu bagi kita untuk menghafalkan surah At-Tin beserta dengan artinya. Kita pelan-pelan saja. Kita akan menghafalkan dari ayat pertama. Untuk pertemuan ini kita cukupkan dengan menghafalkan surah At-Tin dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Oke, kita mulai dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat pertama. Wattini wazzaitun.
Kita ulang. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, wa turi sinin, wa turi sinin, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai, dan demi gunung Sinai, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Coba kita ulang dari pertama sampai yang kelima. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Anakku sekalian, jadi untuk pertemuan pertama pelajaran PAI hari ini, kita harus menguasai yang pengenalan tentang surat Tin yang tadi, turun di mana, berapa ayat, surat keberapa, tergolong surah apa. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai, menghafal surah At-Tin dan artinya ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini, dan anakku bisa memahami lebih dalam tentang surah At-Tin. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya materi lanjutan tentang surah At-Tin dan kandungan atau isi yang terdapat di dalam surah At-Tin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.